Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Kami mendoakan agar kita semua tetap sehat. Bagi yang sedang kurang sehat, semoga cepat dipulihkan. Yang masih sehat, tetaplah sehat dan menjaga protokol kesehatan. Kita telah tiba di pelajaran kedua dengan judul Perjanjian Utama, yang merupakan ringkasan singkat dari pelajaran kita sepanjang triwulan ini. Kita akan melihat 4 perjanjian utama. Yang pertama adalah perjanjian Allah dengan Nuh, lalu juga dengan Abraham, dengan Musa dan bangsa Israel, dan kita juga akan melihat perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian-perjanjian ini, kita juga akan melihat ada 4 kesamaan paling tidak. Yang pertama bahwa Tuhan selalu menjadi pengambil langkah pertama. Artinya bahwa kasih karunia selalu ada dalam perjanjian ini. Yang kedua, bahwa selalu dibutuhkan iman dan perbuatan. Yang ketiga, ini adalah perjanjian dengan hubungan dua arah. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa perjanjian ini selalu sifatnya universal atau meluas pada semua orang. Dan kita akan melihat 4 perjanjian ini dalam konteks 4 poin tadi. Mari kita berdoa untuk memulai pembahasan kita. Bapa yang di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara kepada kami, mengajarkan kami, dan bantu kami melihat indahnya perjanjian yang Kau buat dan Kau janjikan bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca ayat hafalan kita dalam Keluaran 19 ayat 5, dikatakan, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Ada beberapa dasar-dasar perjanjian dalam konteks ini. Kita melihat dulu definisi perjanjian. Itu adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih. Dan kata perjanjian ini, yang dalam bahasa Ibraninya berith, ini disebutkan dalam perjanjian lama sebanyak 287 kali. Yang sering diartikan sebagai seperti wasiat atau surat wasiat, atau yang perjanjian yang mengikat dua pihak bersama-sama. Itu bisa antara manusia dan manusia, atau antara manusia dengan Allah. Dan biasanya perjanjian ini sifatnya sangat formal, formalitas saja. Kadang orang juga perjanjian supaya aman, karena takut. Tetapi bukan ini yang Tuhan kehendaki. Perjanjian yang akan kita pelajari adalah seperti perjanjian pernikahan, di mana ada sebuah hubungan dan ada sebuah persetujuan. Dan di pelajaran kita ada 3 unsur dasar dari perjanjian ini. Yang pertama bahwa janji-janji ini diteguhkan dalam satu sumpah. Ada sebuah sumpah. Yang kedua, ada kewajiban dalam perjanjian ini, dalam penurutan akan kehendak Allah melalui 10 hukumnya. Dan yang ketiga, agar kewajiban ini dapat dipenuhi, itu harus melalui Kristus dan rencana keselamatan saja. Dasar perjanjian yang didasari dengan kasih, sama seperti perjanjian pernikahan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Dan kita akan langsung lihat perjanjian yang pertama, yaitu adalah perjanjian dengan Nuh. Kita baca dalam Kejadian 6 ayat 18. "Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu." Ingat 4 kesamaan tadi, kita lihat poin yang pertama. Kasih karunia. Tuhan yang mengambil langkah pertama. Tuhan yang pertama kali berkata kepada Nuh. Tuhan yang pertama kali selalu memberikan perjanjian itu. Dan perjanjian yang Tuhan berikan berisi sebuah komitmen. Bukan asal-asalan. Bukan kalau kamu setia, ya kita lihat nanti. Mungkin kamu bisa selamat, nanti kita lihatlah. Bukan seperti itu. Ini adalah perjanjian pasti. Tuhan berkomitmen akan menyelamatkan Nuh kalau dia setia. Dan kita lihat juga poin yang kedua, selalu ada iman dan perbuatan. Iman selalu diuji dan dibutuhkan perbuatan untuk menurutinya. Kalau kita lihat pada zaman Nuh belum pernah ada hujan sama sekali. Jadi bagaimana mungkin ada banjir? Tidak mungkin. Lalu juga 120 tahun Nuh mempersiapkan bahtera sambil dia diolok-olok, diejek-ejek. Tetapi kita lihat bahwa
iman Nuh diuji, tetapi perbuatannya menunjukkan kesetiaannya. Dia tetap setia membangun bahteranya. Berikutnya, poin yang ketiga menunjukkan bahwa adanya hubungan dua arah, bukan? Karena Tuhan mau memberkati Nuh pun setia melakukan perintah Tuhan. Dan yang keempat tadi, perjanjian ini selalu sifatnya universal, meluas, menjangkau semua orang. Nuh berkhotbah 120 tahun supaya orang-orang dapat percaya kepada Tuhan. Dunia yang sangat penuh dengan dosa, ini menunjukkan kasih Tuhan tadi, kasih karunia tadi. Tuhan mengasihi orang-orang berdosa tersebut juga dengan memberikan mereka kesempatan. Jadi panggilan Nuh, kita melihat adalah perjanjian Nuh adalah perjanjian yang universal. 4 poin tadi kita akan lihat juga sekarang di perjanjian dengan Abraham. Kejadian 12 ayat 3 mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi kita lihat bahwa poin yang pertama, kasih karunia. Allah lah yang membuat langkah pertama dengan manusia yang berdosa. Lalu kita melihat yang kedua, selalu ada ujian iman, dan kembali disertai dengan perbuatan, disempurnakan dengan perbuatan. Kalau kita melihat ujian iman Abraham adalah bahwa dia harus pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu, meninggalkan keluarganya. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ia menurut Tuhan bukan karena berkatnya. Dia menurut karena itulah wujud imannya terhadap hubungan kasihnya kepada Allah. Artinya bahwa Abraham sudah mengenal Allah. Abraham sudah beriman kepada Allah. Abraham sudah mengandalkan Allah dan sudah mengasihi Allah, sehingga dia menurutinya. Ini adalah contoh yang sempurna tentang iman dan perbuatan. Iman yang benar ditunjukkan, dilanjutkan dengan perbuatan. Dia menurut bukan karena supaya selamat, tetapi dia menurut karena dia sudah selamat. Kita semua diselamatkan oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang menghasilkan perbuatan penurutan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah ya yang telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita mau mengasihi Allah. Sesuai dengan 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita kembali melihat poin yang ketiga bahwa ini adalah hubungan dua arah antara Allah yang mengasihi Abraham dan Abraham yang mau mengasihi Allahnya juga. Dan kalau kita lihat bahwa poin yang keempat kembali sama, ini adalah perjanjian universal. Di Kejadian 12 ayat 3 tadi dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat yang Tuhan janjikan, perjanjian ini bukan hanya untuk keluarga Abraham, untuk semua orang. Lalu kita lihat perjanjian dengan Musa. Sama seperti dua perjanjian sebelumnya, ini adalah perjanjian anugerah, kasih karunia. Saudara-saudara bisa baca dalam Keluaran 6 ayat 1-8. Kita akan baca ayat 5 dan 6 saja. Dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbutakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kembali kita melihat bahwa Allah lah yang memulai langkah pertama. Bangsa yang sudah sempat melupakan perjanjiannya, Allah memberikan kesempatan lagi dengan perjanjian yang baru lagi. Dan kita melihat bahwa dibutuhkan lagi kembali iman dan perbuatan. Mereka harus mau meninggalkan Mesir, mereka harus mau menuruti hukum-hukum Tuhan. Dan kita lihat juga bahwa ini adalah hubungan dua arah. Tuhan mau rindu juga agar umat-umatnya tersebut mengasihi dan menurutinya. Dalam Keluaran 19 ayat 4 adalah sebuah ayat yang begitu indah, menjadi inti semua perjanjian ini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Membawa kamu kepadaku. Sebuah perjanjian yang luar biasa. Bukan membawa kamu keluar dari Mesir,
tetapi membawa kamu kepadaku. Itulah perjanjian Tuhan. Dia ingin membawa kita lebih dekat kepadanya, merasakan kasih dan kebahagiaan, sukacita di dalamnya. Dan sekali lagi, perjanjian ini bersifat universal. Kenapa? Karena melalui bangsa Israel, mereka harus bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya. 4 poin yang sama dalam 3 perjanjian tadi. Dan kita akan masuk kepada perjanjian terakhir, perjanjian baru. Di mana dimulainya perjanjian baru ini? Pertama kali ditulis di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Mari kita baca. Sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian yang begitu indah. Dan kita melihat kembali poin yang pertama, Allah yang memulai. Mereka sudah melupakan perjanjiannya, tetapi Allah kembali memberikan kesempatan, kasih karunia yang berlimpah. Walaupun mereka berdosa, Tuhan kembali mengasihi mereka, memberikan hak istimewa bagi mereka. Kedua, selalu ada iman dan perbuatan. Tuhan mau mengukir, menuliskan hukum-hukumnya dalam batin, dalam hati mereka. Apa artinya hukum-hukum ditulis dalam hati? Apakah artinya saya mengikuti hukum sesuka saya, senyaman hati saya? Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau hubungan dua arah. Kita mengasihinya. Kita melakukan hukumnya dengan penuh sukacita, dengan segenap hati. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Ini bukanlah sekedar persetujuan resmi seperti pengadilan zaman sekarang. Tetapi memiliki makna yang lebih dalam lagi. Ia ingin agar umat-umatnya juga mengasihinya. Dan kembali, ini adalah poin yang keempat tadi. Perjanjian yang universal. Bahwa panggilan keselamatan ini bukan hanya untuk mereka, tetapi Tuhan janjikan bagi seluruh bangsa di muka bumi, bagi saudara dan saya, melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita lihat bahwa janji-janji Allah, syarat-syarat perjanjiannya, bahkan hukum-hukumnya, semuanya didasari atas kasih. Inti dari 4 perjanjian ini hanyalah satu. Allah yang penuh kasih, rindu menyelamatkan dan memberkati Anda dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menerima janji itu? Apakah kita mau menuruti perjanjian itu? Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas perjanjian yang Engkau janjikan bagi kami, yang tidak layak untuk kami terima, tapi Engkau rindu untuk menyelamatkan kami, memberkati kami, dan biarlah pada saat ini kami boleh membuat keputusan dalam hati kami masing-masing, untuk mau menerima perjanjian tersebut, untuk mau menuruti hukum-hukum-Mu, melukiskannya dalam hati kami masing-masing. Kami boleh gemar melakukannya atas dasar kasih, karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang kurang sehat. Tolong jamahlah mereka ya Bapa. Sembuhkan dan pulihkanlah seperti sedia kala. Dan bagi seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan di tengah pandemi ini, biarlah kekuatan kesehatan menjadi bagian kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam pelajaran pekan depan.